Hanya saja dari sisi bandar detektor cukup menarik, terjadi akumulasi, bahkan dari bulan Oktober baik asing maupun lokal. Halo teman-teman, senang berjumpa kembali. Di video ini kita akan membahas beberapa saham di sektor properti. Hari ini sektor properti masih tetap berada di zona hijau. Saham pertama yang akan kita bahas adalah saham CTRA. Secara teknikal, CTRA ini masih terlihat sideways, sehingga kita sebaiknya untuk pantau saham ini sampai dia bisa kembali ke MA 200-nya untuk mengoleksi saham ini. Dan bagi teman-teman yang sudah masuk ke dalam saham ini, maka diperhatikan stop loss di bawah supportnya ini. Resisten terdekat di angka 326-nya. Dari sisi volume juga masih belum terlalu besar ya. Masih di bawah MA 20 rata-rata hariannya. Dari sisi MACD masih dalam posisi sideways tapi sudah mengarah ke arah golden cross-nya. Begitu juga dari sisi stochastic sudah mengarah ke atas, sehingga kemungkinan saham ini untuk naik ke MA 200-nya terbuka peluang. Dari sisi bandar detektor, hari ini terjadi akumulasi. Hanya saja dari tanggal 24 November, kita lihat dari grafiknya terjadi penurunan. Jadi untuk saham CTRA ini teman-teman bisa pantau sampai dia menembus ke MA 200. Saham kedua adalah saham ASRI. Saham ASRI hari ini ditutup di zona merah, akan tetapi tidak menembus support garis birunya. Saham ini juga layak kita pantau apabila telah menembus MA 200-nya. Resisten terdekatnya ada di angka 170. Dari sisi MACD terlihat masih mengalami penurunan. Dari grafik stochastik masih berada di fase bawahnya, belum terjadi adanya kenaikan. Dari sisi volume juga masih berada di bawah rata-rata 20 hariannya. Dari sisi bandar detektor terjadi akumulasi, akan tetapi kalau kita lihat akumulasi dari bulan September tidak terlalu besar, baik itu investor asing maupun lokal. Jadi sebaiknya kita pantau saham ini sampai menembus MA 200 yang kembali. Saham ketiga adalah Pewon. Saham Pewon ditutup masih sama di harga hari sebelumnya. Support terdekat ada di 435. Saham ini sebaiknya kita pantau apabila dia menembus MA 20-nya dan resisten terdekatnya berada di MA 200. Volume hari ini masih terlihat di bawah rata-ratanya. Dari garis MACD masih mengalami penurunan, akan tetapi dari grafik stochastiknya sudah mulai mengalami kenaikan. Dari sisi bandar detektor terjadi distribusi, sehingga kita melihat saham ASRI ini masih berada di posisi sideways-nya sampai ia menembus ke MA 20-nya nanti. Mungkin bisa kita koleksi.
Saham keempat adalah saham GPRA. Saham GPRA hari ini ditutup di zona merah. Saham ini masih berada di kondisi sideways-nya. Apabila teman-teman ingin mengoleksi saham ini, sebaiknya dia menembus MA20-nya terlebih dahulu dengan resisten terdekat di garis biru ini. Nah, apabila supportnya telah ditembus, maka teman-teman harus mempersiapkan stop loss-nya. Volume harian hari ini masih di bawah rata-rata hariannya. Grafik MACD masih berada di bawah, dan grafik stokastik kecenderungannya sepertinya akan menuju ke bawah. Dari bandar detektor terjadi distribusi yang cukup besar, sehingga sebaiknya saham ini kita wait and see saja dulu ya. Saham yang kelima adalah saham BSDE. Saham BSDE masih dalam kondisi sideways-nya. Sebaiknya saham ini kita pantau sampai dia menembus garis resisten pertamanya melewati MA200 dan resisten yang kedua ada di angka 1000. Dari sisi volume masih di bawah rata-rata, akan tetapi dari frekuensi analyzer terjadi ada sedikit akumulasi ya, sehingga ini bisa mengindikasikan sahamnya akan naik kembali. Akan tetapi tetap juga teman-teman harus menjaga stop loss apabila menembus supportnya. Dari garis MACD masih sideways, dan garis stochastic juga sudah mengalami golden cross. Bandar detektor hari ini terjadi akumulasi. Hanya saja dari sisi asing terjadi distribusi sejak tanggal 30 November, sehingga saham ini kita pantau saja dulu sampai ia menembus resisten pertamanya. Saham yang terakhir adalah saham APLN. Saham ini masih kondisi sideways-nya, sepertinya akan mengalami penurunan. Nah, bagi teman-teman apabila sudah berada di saham ini, maka harus mempersiapkan stop loss-nya di garis support ini. Karena kalau melihat dari grafik sebelumnya, ia bisa turun ke MA200-nya. Volume harian juga masih terlihat kecil. Dari sisi MACD masih mengalami penurunan. Dari sisi stokastik sepertinya akan mengalami penurunan juga akumulasi saham ini. Akan tetapi kita sebagai investor maupun trader sebaiknya menunggu saham ini lepas dari zona sideways-nya terlebih dahulu. Demikianlah analisa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini bukan rekomendasi ajakan jual beli. Mohon teman-teman analisa kembali. Terima kasih dan tunggu analisa selanjutnya.